Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah pengajian online, YouTuber dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada siang hari ini menjelang sore kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengadakan hal-hal yang mengandung kebaikan. Mudah-mudahan ini mendapatkan senyum bahagia dari bibir suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, sebelumnya mari kita tawasul dulu. Kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga berikut sahabatnya, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita, dan tidak lupa kepada pengarang kitab ini, yaitu Al-Allamah Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan masih dari kategori silogisme atau tentang al-lahiq minal qiyas yang berkaitan dengan qiyas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in bijus'in ala kulli studil fadha bil istiqra'i indahum ukil. Wa in bijus'in ala kulli studil fadha bil istiqra'i indahum ukil. Wa aksuhu yut'al qiyasul mantiki wa huwa alladhi qaddamtuhu fahaqiqi. Wa in bijus'in, jika kejadian khusus, ala kulliyin, atas yang lebih umum, ustudil, maka dibuat dalil atau dibuat bukti, fadha, maka itu bil istiqra'i, dengan sebutan istiqra', indahum, menurut mereka, yaitu ulama mantik, ukil ay ulima, diketahui atau disebutkan. Wa in bijus'in, dan apabila kejadian khusus, ala kulliyin, atas yang lebih umum, ustudil, maka dibuat dalil atau dibuat bukti. Fala, maka itu bil istiqra'i, disebut dengan istilah istiqra', indahum, menurut mereka, ukil ay ulima, maka itu diketahui atau disebutkan. Artinya, jika dasar yang bersifat juz'i, bersifat khusus, itu mau dijadikan sebagai dasar bagi yang sifat kulli, umum, jadi sifat yang lebih spesifik, mau ditarik ke hal-hal yang lebih universal, maka istidlalnya harus menggunakan metode istiqra' atau induksi, sebagaimana yang dinyatakan dalam pandangan para ahli logika. Mari kita bahas satu persatu.
Metode istiqra atau induksi atau observasi itu adalah al-istiqra'u huwa ibaratun an tasaffahi umurin juz'iyatin liyahkuma bihukmiha ala amrin yajtamilu tilkal juz'iyat. Istiqra' adalah sebuah metode untuk menarik suatu kesimpulan atau hukum yang diawali dari bagian khusus, spesifik atau spesies, untuk dijadikan sebagai alat menarik kesimpulan atau hukum yang secara umum, secara menyeluruh, secara universal berlaku bagi semua bagian-bagian khusus tersebut. Maksudnya apa? Metode berpikir yang bertolak atau berpijak dari hal-hal khusus, hal-hal yang lebih spesifik untuk dijadikan sebagai alat untuk menentukan hal-hal yang umum. Contoh misalkan, manusia jika makan, yang bergerak adalah rahang bawahnya. Sapi jika makan, yang bergerak adalah rahang bawahnya. Kuda jika makan, yang bergerak adalah rahang bawahnya. Kambing jika makan, yang bergerak adalah rahang bawahnya. Kucing jika makan, yang bergerak adalah rahang bawahnya. Kesimpulannya, semua binatang jika makan, yang bergerak adalah rahang bawahnya. Nah, oleh sebab itu kata binatang itu dijadikan sebagai suatu natijah, dijadikan sebuah kesimpulan yang bersifat umum, dan hal-hal ini dilakukan dengan menggunakan argumentasi juz'iyah, yaitu kata manusia, sapi, kuda, kambing, monyet. Jadi mulai dari kata manusia, sapi, kuda, kambing, kucing, monyet itu adalah kata yang spesies atau lebih spesifik lagi. Nah, untuk dijadikan sebuah kesimpulan maka harus menggunakan kata am, yaitu lebih lebih umum, lebih universal, yaitu menggunakan kata binatang. Jadi ketika kita bicara menggunakan bahasa binatang, maka semua jenis-jenis binatang itu masuk di dalamnya. Kambing binatang, ayam binatang, kemudian kucing binatang. Loh, kok manusia masuk? Masuk. Al-hayawanun natiq, hewan yang berbicara atau yang punya akal. Sekalipun demikian, yang perlu diingat adalah bahwa metode induksi ini hanya bisa dipakai untuk menunjukkan pada suatu hal yang secara umum relatif benarnya, dzanniyatu dilalah, bukan yang pasti benarnya, bukan yang bersifat absolut atau qat'iyatu dilalah. Sebab di antara binatang-binatang tersebut masih ada yang dalam memakan suatu makanan yang bergerak adalah rahang atas, ada seperti buaya dan sebagainya. Demikian juga istiqra dapat diklasifikasikan menjadi dua. Ada namanya istiqra tam, ada namanya istiqra naqis. Mari kita jelaskan di antara dua istiqra tersebut. Nah, apa yang dinamakan istiqra tam? Al-istiqra'ut tami huwa ibaratun an tasaffuhil juz'iyati liyahkuma bihukmiha ala amrin yashtamilu tilkal juz'iyat. Istiqra' tam adalah metode berpikir yang induktif yang diawali dengan hal-hal yang khusus untuk menentukan status hukum secara umum, dan dalam realitasnya hukum umum tersebut berlaku untuk seluruh bagian-bagian yang sejenis. Artinya, jika hasil penyimpulannya
Jika hasil konklusinya, jika hasil natijahnya bersifat meyakinkan kebenarannya, qut'iyatul dilalah, maka metode ini dikenal dengan sebutan istiqra' at-tam. Contoh misalkan, bulan Januari itu kurang dari 33 hari. Bulan Februari itu kurang dari 33 hari. Bulan Agustus kurang dari 33 hari. Begitu selanjutnya. Lalu disimpulkan, diambil natijahnya, diambil konklusinya, semua bulan Masehi memang kurang dari 33 hari. Atau misalkan contoh lain, Alisna Najwa Salsabila hidup, jantungnya yang berdenyut. Nilta Akila Fanani, jantungnya yang berdenyut, hidup. Nilta Akila Fanani hidup karena jantungnya berdenyut. Putri Ani Nurisma hidup, jantungnya berdenyut. Saiful Kurniawan hidup karena jantungnya berdenyut. Siti Nur Aini hidup karena jantungnya berdenyut. Maka kita tarik kesimpulan, semua manusia yang hidup jantungnya berdenyut. Nah, itu adalah salah satu contoh istiqra' ad-dam. Yang kedua ada namanya istiqra'un naqis. Apa istiqra' naqis? Al-istiqra'un naqisu huwa ibaratun an tasaffuhil kulliyat liyahkuma bihukmiha ala amrin yastamilu tilkal kulliyat wa dhabtul ba'di bima yahsulu ma'hu dhanna umumil hukmi. Jadi istiqra' naqis adalah sebuah metode untuk berpikir yang induktif, yang diawali dengan hal-hal yang umum untuk menentukan status hukum secara umum. Akan tetapi nilai kebenaran yang ada pada kesimpulan atau natijahnya itu relatif meyakinkan. Dan tingkatan gridnya hanya sampai pada tingkat zoniyah atau dikenal dengan estimasi atau zoniyatul dilalah saja. Oleh sebab itulah metode ini dikenal dengan istiqra' mashhud atau istiqra' naqis. Contoh, manusia jika makan, yang bergerak adalah rahang bawahnya. Sapi jika makan, yang bergerak adalah rahang bawahnya, dan lain sebagainya. Jadi semua binatang yang makan, maka yang bergerak adalah rahang bawahnya. Contoh lain, perak jika dipanaskan akan memuai. Besi jika dipanaskan akan memuai. Emas jika dipanaskan akan memuai. Kesimpulannya adalah semua benda padat yang dipanaskan akan memuai. Itu adalah salah satu contoh daripada istiqra' naqis. Pemirsa, mungkin ini yang bisa kita kaji pada siang hari ini untuk metode qiyas mantiki dan tamtsil atau deduktif. Jadi mungkin pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan kajian kali ini cukup pada topik metode istiqra' atau induktif atau induksi. Jadi untuk pertemuan berikutnya adalah kita memasuki qiyas mantiki atau qiyas deduktif. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti besok pengajian lanjutan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Terima kasih. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riz, lagi.